Salam bahagia semuanya. Seperti biasa, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Bagi yang mengalami masalah, semoga segera diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Di mana hari ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya kerjasama. Jadi di antara kita mungkin tidak lazim mendengar cerita tentang Ramayana dan Mahabharata. Yang pertama, saya contohkan kerjasama di dalam kisah Ramayana. Di sini saya sangat meyakini bahwa jika kebenaran sudah diinjak-injak oleh kejahatan, maka Tuhan itu sendiri menjelma dalam wujud awatara atau utusan Tuhan. Nah, di sini saya sampaikan tentang kerjasama di dalam kisah Ramayana. Jadi Dewa Rama sendiri bisa melakukan apapun yang dikehendaki. Bisa dia lakukan sendiri. Tetapi di dalam penjelmaan beliau tetap menunjukkan tentang pentingnya kerja sama yang patut kita tiru bersama. Di sini kerjasama yang ditunjukkan oleh beliau yaitu dalam membuat jembatan Alengkapura. Sebenarnya beliau sendiri bisa membuat itu pekerjaan ringan bagi beliau. Tetapi tetap beliau menunjukkan kerjasama di mana para wanara atau kera dipanggil semua untuk membuat jembatan menuju Alengkapura. Nah, disinilah letak daripada kerja sama yang ditunjukkan oleh Dewa Rama. Berarti Tuhan sangat menyenangi kerja sama atau kekompakan seperti kegiatan yang kita lakukan di masyarakat, yaitu gotong royong. Itulah pekerjaan yang sangat disenangi oleh Tuhan itu sendiri. Itu contoh yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, siapa sih yang tidak pernah mendengar kisah Mahabharata atau peperangan dalam kisah Mahabharata? Yang di sini berperan adalah
Dewa Krishna sendiri. Jadi, seperti apa yang saya sampaikan, jika kebenaran sudah diinjak-injak oleh ketidakbenaran atau dharma sudah dikalahkan oleh adharma, maka Tuhan sudah berjanji di dalam Bhagavad Gita, aku turun dari zaman ke zaman jika kebenaran sudah terancam. Nah, di sini saya sangat meyakini Dewa Krishna sebagai utusan Tuhan. Semuanya bisa dilakukan. Tiada yang tidak bisa dilakukan karena beliau sendiri adalah utusan Tuhan itu sendiri. Tetapi karena aturan sudah dibuat tentang kelahiran sebagai manusia, harus mengikuti suka, duka, sakit, dan mati. Tuhan itu sendiri tidak mau melanggar aturan yang beliau ciptakan. Maka sama seperti Dewa Rama, Dewa Krishna, lahir dia sebagai manusia, tetap dia mengikuti aturan-aturan yang beliau ciptakan, yaitu mengalami suka, duka, sakit, dan mati. Tetap itu karena beliau menciptakannya. Nah, di sini kerjasama yang ditunjukkan oleh Dewa Krishna pada saat di kerajaannya, di mana orang-orang di sana seperti Radha dan yang lain diracun. Sebenarnya beliau sendiri bisa melakukan. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Krishna? Semua bisa dilakukan. Jadi di sini beliau tetap menunjukkan kerjasama. Pada saat itu di mana di kerajaannya semua diracun, termasuk Radha. Tetapi beliau tetap menunjukkan kerjasama. Dengan cara apa? Dengan cara memanggil semua para dewa. Nah, di sana beliau menunjukkan tentang pentingnya kerjasama. Akhirnya para dewa semua berdatangan. Nah, di sini bukti kerjasama. Dewa itu sendiri perlu juga bekerja sama. Nah, di sini waktu Radha hampir mati pada saat minum racun melalui makanan yang diracun, maka Dewa Siwa langsung muncul dan para dewa yang lain. Maka pada saat itu Dewa Siwa menyembuhkan Radha. Nah, disinilah bukti pentingnya kerjasama. Para dewa pun bekerja sama. Jadi kisah-kisah yang ditunjukkan dalam Ramayana dan Mahabharata itu adalah contoh kerjasama yang kita mestinya ikuti bersama. Perlu saya sampaikan sedikit
maaf ini tidak ada maksud menyinggung siapapun, karena sekedar memberikan siraman rohani saja. Jadi kita mestinya semakin meningkatkan kerjasama kita melalui kegiatan-kegiatan yang positif atau istilahnya unity, bersama, seperti kegiatan gotong royong dan sebagainya. Tentunya dalam penyampaian ini pasti ada yang kurang dan ada yang lebih. Tidak lupa saya minta maaf dan tidak ada maksud menyinggung siapapun, karena ini suatu gambaran kehidupan yang saya sampaikan. Tentunya seperti biasa, saya seperti menabur garam dalam lautan. Tentunya tidak ada artinya bagi orang-orang yang sudah berpengetahuan yang luas. Sekian dan terima kasih.